semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Krili alias Christina Lewi, mahasiswi Tata Rias dan Kecantikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Yeay! Sekarang aku mau ngebahas tentang biaya kuliah kecantikan di UNY. Sebenarnya sih berdasarkan dari banyak banget yang nanyain sama aku tentang, Kak, bahas dong biayanya, Kak, gimana biayanya, Kak, pengeluarannya apa, Kak. Pokoknya semua tentang biaya. Ya udah, karena aku juga semangat, subscriberku semakin meningkat, yang respon juga banyak. Oke, aku bikinin videonya. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini, dan juga share ke semua teman-teman atau kerabat kalian yang cari tahu tentang dunia tata rias dan kecantikan. Oke, langsung aja ya ke videonya. Nah, dari yang pertama kali bakalan kamu keluarin itu adalah biaya pendaftaran. Berapa sih nominal biaya pendaftaran untuk masuk ke UNY itu? Adalah sebesar Rp200.000. Nah, jadi kalau kamu yang mau masuk atau daftar jalur mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan apapun itu pendaftarannya 200.000. Terus selanjutnya setelah kalian pendaftaran itu akan ada uang pangkal. Nah, uang pangkalnya itu start from 0 rupiah sampai terserah seberapa kamu mampunya. Untuk nominal ini biasanya ada pilihannya kelipatan 5 sih. Jadi kayak uang pangkalnya 0 rupiah, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, baru ada pilihan dan lain-lain. Nanti kamu isi sendiri tuh, siapa tahu kamu anak sultan ya kan yang mau uang pangkalnya 100 juta. Oke, nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya ya, aku juga nggak ngerti apakah uang pangkal ini berpengaruh apa enggak. Soalnya ada berita katanya uang pangkal tuh nggak ngaruh. Ada juga yang bilang uang pangkal itu ngaruh apabila jadi misalnya nih, kamu itu orang ke-40 yang aturannya masuk dengan skor yang sama 8,0, 8,0. Nah, nanti dari kebijakan dari kampus itu yang dicek adalah uang pangkal selanjutnya, siapa yang paling tinggi. Tapi itu kalau nilainya benar-benar sama. Tapi sebenarnya yang diutamain nilai sih, katanya sih kayak gitu fungsinya uang pangkal. Selain ya pastinya ada buat dana kampus dong, pembangunan gedung apa segala macem. Tapi ngaruhnya di kalian masuk apa enggak tuh dari situ. Tapi itu juga masih katanya. Nah, selanjutnya nanti ada pilihan lagi uang kuliah tunggal. Nah, kalau uang kuliah tunggal ini itu tergantung kalian. Itu kan nanti waktu pendaftaran kan ditanyain tuh gaji orang tua, mamahnya gajinya berapa, bapaknya gajinya berapa, terus juga sama kamu anak keberapa dari berapa bersaudara. Nah, itu nanti akan pihak UN-nya langsung yang mencari tahu UKT golongan berapa yang masuk ke kamu gitu. Misalnya kayak aku UKT-nya golongan 3, satu semesternya 5 juta misalnya gitu kan. Nah, itu nanti tergantung kebijakan dari UNY-nya sendiri. Nah, selanjutnya itu ada biaya perkuliahan. Sebenarnya ini tergantung dari kamu sendiri bagaimana memanajemen barang-barang yang harus dibeli atau yang bisa ditunda dulu atau merek-mereknya atau lain-lainnya. Itu tuh sebenarnya kembali lagi sama teman-teman semuanya. Tapi aku mau ngasih gambaran apa aja yang harus dibeli dan juga yang bisa pikir-pikir dulu deh atau nanti dulu deh selama perkuliahan. Itu akan selalu ada yang namanya, kita kan gini,
Gini, aku akan ngasih gambaran ya. Setiap praktek kita itu bakalan butuh yang namanya model, apalagi kalau prakteknya itu rias dan juga spa. Itu kita bakalan butuh model. Misalnya nih, 1 minggu itu kita butuh 3 model makeup ada 2, satunya itu model spa. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya 1 model aja nih, kita bisa bayar paling minim ya 30.000 atau 20.000 gitu kan. Atau itu pun model yang kayak misalnya kita minta tolong temen kita cariin orang gitu kan, baru uang terima kasihnya gitu, itu untuk model. Tapi nih, kalau kamu punya banyak teman pada saat kuliah, kamu suka ikut organisasi kemahasiswaan, kamu juga misalnya kayak aku di gereja itu aktif ya kan, punya banyak temennya kan, banyak channelnya, ya bisa aja mereka nggak akan terima uang dari kita karena namanya juga bantu teman. Jadi di situ kita bisa hemat. Makanya untuk jadi mahasiswa kecantikan, alangkah baiknya kalau kita menambah relasi supaya kita juga bisa punya banyak model yang bisa kita pakai pada saat praktik. Oke? Gitu. Nah, model ini walaupun misalnya temen ya, setidaknya kita itu akan berikan snack, makanan dan minuman, setidaknya roti dan juga air putih. Misalnya nih, dihitung 1 kali bawa model itu kita ngeluarin 10.000 untuk snack mereka. Berarti 1 minggu misalnya 30.000. Sebulan, setahun, 1 semester setahun, seperti itu. Bisa dipikir-pikir sendiri ya teman-teman, itu minimal, harga minimal. Kadang misalnya kita beli yang lebih mahal, atau kita modelnya belum makan, kita harus belikan nasi uduk dulu atau ayam geprek, itu udah beda cerita gitu. Karena kita tidak boleh memakai model kalau modelnya belum makan. Siapa tahu nanti saat dia jadi model terus malu-malu, terus diem-diem dia pingsan, karena itu pernah terjadi di kampus. Jadi udah kondisinya dia itu belum makan, terus kita rias, kita lagi ujian, kita nggak sempet beli makan buat mereka. Terus itu ada temen aku pas lagi masangin stagen, kan itu kan kayak diteken gitu ya. Nah, mungkin karena dia juga posisinya kurang makan dan juga dehidrasi gitu, jadi dia pingsan. Akhirnya akhirnya dia harus ngulang lagi dari awal. Itu kan sedih banget ya. Jadi itu wajib snack ada. Seperti itu. Juga misalnya makeup lagi nih, itu minimal kamu harus punya kuas, beauty blender. Iya itu sih, kuas dan beauty blender. Itu adalah yang sangat wajib. Kuas, beauty blender, spons, apa segala macam gitu ya. Yang alat itu wajib kalian punya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak alat-alat makeup itu tuh sebenarnya ada dari kampus tuh disediakan alat-alat makeup. Cuman gak enaknya adalah itu kan dipakai bersama-sama ya. Dipakai bersama-sama, dan kalau aku pribadi sih males aja gitu kalau tanya-tanya, blush on di mana ya? Eyeshadow di mana ya? Lipstick di mana ya? Jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau kita beli sendiri. Nah, masalah biaya di situ juga itu tergantung kamu lagi. Kembali lagi kamu beli merek apa, itu kan beda. Misalnya harga lipstick mereknya yang brand lokal 30.000, tapi siapa tahu kamu anak sultan, kamu pengen yang high end, yang harga satunya itu 300.000. Itu kembali lagi ke kamu masing-masing gitu kan. Tapi kalau mau pakai di kampus karena mungkin belum ada budget, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saran aku ya minimal punya sendiri satu jenis itu satu gitu. Misalnya punya eyeshadow satu, lipstick satu, maskara satu, seperti itu, supaya bisa belajar juga di rumah. Nah, bisa deh itu dihitung-hitung, soalnya kalau aku hitung per item kan tergantung mereknya apa. Terus misalnya nih kuliah rambut, itu yang penting kita punya itu cemara. Cemara itu jadi kayak rambut yang panjang,
tergantung mau panjangnya seberapa, itu ada dijual di pasaran yang bisa dibentuk-bentuk mau jadi sanggul apa. Perlu diketahui kalau misalnya kita terjun ke lapangan, itu bisa aja kita beli sanggul yang udah jadi baru ditempelin ke kepala kita. Tapi di kuliah tata rias dan kecantikan itu sanggul itu bisa buat sendiri. Jadi misalnya sanggul Jawa, biasanya kalau para hairdo gitu udah beli sanggul Jawa jadi ditempel gitu. Tapi kalau kita itu bener-bener dari yang rambut panjang itu kita bentuk dulu jadi sanggul Jawa, jadi sanggul Betawi, jadi sanggul segala macam gitu. Kita bentuk sendiri baru dipasangkan ke pengantin. Jadi kita belajar cara membuat sanggul. Nah, jadi kayak cemara, bobby pin, sisir-sisir itu ada segala jenisnya ya. Nah, itu kita harus milikin gitu, minimal ada sisir sasak di rumah sama sisir biasa seperti itu. Nah, nanti sisanya di kampus disediakan, ada banyak sisir di kampus. Terus juga oh iya, kita juga harus punya seragam. Seragam itu yang gak seberapa sih harganya. Jadi kayak kalau misalnya buat makeup, kita itu punya seragam jas lab yang warnanya putih. Itu dipakai buat semua praktek kecuali tentang rambut. Nah, terus nanti kalau tentang rambut itu tuh harus pakai seragam yang warna-warna hitam. Salah satunya kayak PDL yang aku pakai sekarang ini bisa dijadiin seragam juga. Nah, jadi kalau opsionalnya rambut itu kayak misalnya ada catok, ada curly, ada catok genteng. Nah, itu kan kita butuh tuh pakai, tapi kalau nggak ada budget nggak apa-apa, nggak usah dibeli dulu gitu. Di kampus ada, tapi kalau ada budget boleh juga kamu beli gitu. Oke? Ngerti ya sampai sini? Terus untuk mata kuliah spa itu kita juga wajib punya yang namanya kemben. Ya, kemben gitu. Biasanya sih dikasih juga dari kampus ada, bukan dikasih sih, iuran gitu dari kampus ada. Terus juga kayak handuk-handuk putih, handuk good morning gitu yang segini. Itu handuk-handuk yang biasa dililit di kepala seperti itu buat ngelap-ngelap juga kayak handuk, waslap itu kita wajib punya. Dan gak seberapa sih kalau itu, cuma yang jadi pengeluaran secara berkala di mata kuliah spa itu biasanya kayak tisu, terus ada kapas, hand sanitizer, terus sarung tangan yang surgical gitu, terus masker. Itu yang jadi bahan-bahan pengeluaran setiap bulannya mungkin ya. Nah gitu, itu semua juga tergantung kamu mau belinya merek apa, mau belinya berapa banyak, atau kamu bisa ngakalin seperti apapun itu. Itu kembali lagi ke diri kamu. Tapi aku udah ngasih bayang-bayang nih apa aja biayanya seberapa gitu kan, karena setiap merek itu beda-beda. Misalnya ada mata kuliah nail art gitu kan. Nah dari kampus sih udah disediain kayak kuteknya, terus jepit kuku terus gunting kukunya, terus yang buat ngehalusin kukunya seperti itu kan, kayak satu set itu ada. Nah tapi kalau misalnya kamu seneng di dunia perkutekan, kuku, nail art dan lain-lain, itu tuh kalau kamu bisa beli bahannya ya kamu beli nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa juga pakai punya kampus tidak apa-apa. Kayak aku juga termasuk mahasiswa yang nggak begitu seneng nail art ya, maksudnya kalau misalnya mau kutekan ya kutekan biasa aja, nggak yang nyampe aneh-aneh ditotol-totol di apa segala macem, nggak begitu yang memperhatikan kuku. Jadi untuk mata kuliah nail art aku tidak memiliki apapun gitu, aku bakalan pakai di yang ada di perkuliahan. Terus ini misalnya mau kuliah kosmetika herbal, nah biaya yang dikeluarin itu biasanya kayak beli jahe, beli kunyit. Misalnya kita mau bikin masker pemutih wajah dari kunyit gitu ya,
ya kita harus beli kunyitnya gitu. Tapi masalah parutan dan lain-lain itu di kampus disediakan seperti itu. Jadi kalau kosmetika herbal ini pasti mengeluarkan duit, tapi paling hanya 10.000 sampai 15.000 ya, beli bahan-bahan di pasar sedikit-sedikit. Bayang ya kayak gimana. Terus misalnya mata kuliah kosmetika herbal itu juga mengeluarkan duit untuk beli, misalnya mau bikin wedang jahe ya beli jahenya, beli serehnya, atau yang lainnya kebutuhannya, gulanya gitu, bisa dipakai buat nanti-nanti juga. Terus misalnya mata kuliahnya tuh tentang rambut yang kerimbat kayak gitu kan, spa rambut kerimbat, hair spa seperti itu, yang misalnya kerimbat menggunakan alpukat ya kita beli alpukatnya. Seperti itu sih sebenarnya kalau kalian ngebayangin ya. Tapi kalau misalnya kayak sampo, conditioner itu di kampus ada disediain. Jadi di setiap wasbak itu, tempat kita cuci rambut itu pasti dari kampus disediain yang namanya sampo sama conditioner. Misalnya juga di spa itu ada mata kuliah yang butuh di maskeran pakai daun pisang. Jadi abis di masker nih badannya terus dililit pakai daun pisang ya, kita beli daun pisangnya gitu. Terus kita diemin dulu selama seharian di rumah supaya nggak begitu mudah dia biar lemes daun pisangnya. Seperti itu kita harus menyiapkan. Jadi kalau kuliah di kecantikan ini gak bisa yang namanya prepare 1 hari sebelumnya, karena misalnya yang tadi daun pisang itu nggak bisa, daun pisang itu dilemesin selama 1 hari ya minimal 2 hari gitu. Jadi selama seminggu sebelumnya itu harus sudah di prepare ini mau nyiapin apa di hari apa. Nah, budget yang paling mahal sih biasanya itu kalau udah menjelang UAS, karena UAS itu kita sebisa mungkin alat itu ada, dan kalau menurutku cukup pricey sih. Kayak misalnya nih yang paling mahal itu kalau udah yang namanya pengantin adat, itu pasti mahal banget. Yang tentang pengantin deh itu pasti mahal banget harganya, karena nih model kita harus pasti sih kalau yang namanya UAS model itu dibayar, karena kalau UAS itu tuh hampir seharian gitu loh. Kasian banget kan andaikan pun temen kita yang kita pakai itu kalau misalnya nggak dikasih uang transport. Dan oh iya, kalau misalnya kalian punya model yang nggak punya motor ya itu harus kita juga yang bayarin kayak ojeknya gitu, atau kita harus temuin dia, jemput dia, terus nganter pulang lagi, itu harus tanggung jawab kita. Disitulah nanti kita akan mengeluarkan biaya juga. Terus uang makannya, kalau namanya udah UAS itu tuh pasti dia akan makan, nggak cuman snack doang, karena UAS itu lama, lagi-lagi UAS itu lama. Karena kalau UAS itu semua dikerjain, mulai make up aja udah berapa jam, rambutnya udah berapa jam, terus pasang bajunya. Oke, kalau bajunya kayak baju-baju pengantin yang langsung dipakai, kayak baju-baju bridal yang kalau dipakai itu langsung jadi gitu kan, langsung selesai, yang nggak butuh waktu banyak. Tapi yang baju yang kalau dililit-lilit itu, yang kayak baju Jawa yang dililit-lilit pakai spagen dulu, pakai long torso dulu, terus dijarik dulu, terus dibelibet-belibet, belum caranya ribet banget. Nah itu sewa gaunnya aja, sewa kainnya aja itu tuh udah mahal. Kisaran paling murah banget kalau kita punya link nih sama orang itu 300 sampai 500 ribu, itu paling murah ya. Itu biaya dari busana orang yang kita praktekin ini itu udah paling murah menurutku. Tapi kalau misalnya kita nggak ada link itu bisa sampai 500, bisa sampai 1 juta, bisa sampai ya jutaan gitu kalau misalnya kita sewa baju di tempat itu. Terus nggak cuma sewa baju aja, kalau pengantin itu butuh yang namanya kembang-kembang, itu tuh harus ada, harus lengkap kalau kita lagi UAS. Jadi kayak kembang melati yang udah dirangkai gitu kan, terus yang dipakai di kalungin, yang ada di sininya.
dan itu tuh kita pakaikan untuk cewek dan juga cowoknya. Jadi kalau udah UAS itu harus satu paket, ada pengantin cowok dan ada pengantin cewek. Nah, satu kembang melati itu aja kalau kita punya channel tuh minimal banget itu harganya 150.000, itu udah murah banget. Biasanya sih kisaran harganya 300 sampai 500-an gitu kalau misalnya kita nggak punya channel sama orang gitu kan. Makanya kalau kuliah di kecantikan itu bener-bener deh harus banget yang namanya kita humble sama kakak tingkat. Jangan belagu sama kakak tingkat kita karena kan dia lebih pengalaman. Jadi kita juga enak kalau nanyain, "Kak, aku butuh ini, butuh di mana? Kak, aku mau beli ini, belinya di mana?" Seperti itu. Terus belum lagi nih misalnya nih udah baju, terus habis itu kembangnya apa segala macem, belum lagi aksesorisnya. Kita juga harus nyewa aksesoris minimal banget itu 50.000 untuk sehari pengembalian. Jadi biasanya kalau udah UAS itu ya kita pagi-pagi ngejemput model, habis itu kita UAS seharian dari pagi sampai siang, sampai jam-jam 2 gitu, terus benerin modelnya. Ya kan kita harus mengembalikan model itu dalam kondisi semula kan. Kita harus yang tadinya modelnya itu sasakan, kita harus benerin sasaknya dulu, terus mukanya dihapusin dulu dari makeupnya yang tebel-tebel itu gitu kan. Kalau misalnya dia keringetan ya harus dilapin pakai tisu basah dulu baju-bajunya gitu. Itu bisa sampai sore banget kita ngerjain itu. Belum lagi udah nyampe sore itu kan kalau misalnya sewa baju kebaya atau juga aksesoris gitu, itu kan semakin jangka waktunya lama, itu kan semakin mahal ya harganya. Nah, sebisa mungkin habis perkuliahan itu kita kembaliin lah itu bajunya, kita kembaliin lah itu aksesorisnya. Tapi jangan terlalu tegang. Biasanya untuk mata kuliah seperti ini yang prakteknya itu kita berkelompok, berdua. Jadi untuk budget tadi semua itu kita tanggung berdua seperti itu. Kalau misalnya kuliah teori itu biasanya nggak ada budget sih, cuman di otaknya aja harus di-press ya kan. Kuliahnya seperti biasa aja, palingnya budget bikin makalah, laminating, apa segala macam itu tetap ada. Di kuliah praktek pun itu tuh kalian akan mengeluarkan budgetnya. Sebelum praktek, kita itu harus memberikan yang namanya job sheet atau rencana kerja. Nah, job sheet ini kan kita ketik dulu nih, nanti misalnya waktu make up, abis alis kita mau ngapain, eyeshadow dulu kah, apa lipstick dulu kah, apa ini juga, itu tuh semua ada job sheetnya, rencana kerjanya. Terus misalnya habis di make up, mau pakai baju dulu atau mau pakai sanggul dulu, itu harus ada rencananya, seperti itu. Nah, baru kita ngeprint dulu bisa ke tempat printan gitu kan yang berbayar, atau kita beli print untuk dipakai bertahun-tahun gitu. Itu tergantung kita sendiri gimana cara ngelolanya. Tapi nih kabar baiknya, biasanya anak tata rias dan kecantikan itu pada pinter cari duit, beneran pinter banget cari cuan. Biasanya sih di semester 3 itu anak-anak tata rias dan kecantikan itu udah pada kerja, udah pada ngerti kan bikin foundation, gambar alis, aplikasiin lipstick, aplikasiin eyeshadow, bikin bulu mata ya kayak gitu deh. Nah, itu biasanya kita sudah dipekerjakan di semester 3 ya. Dari semester 3 sampai semakin tinggi, bahkan enaknya di kuliah kecantikan itu kita bakal ada channel nih, misalnya mau ada acara dari kampus seni gitu, acara kampus seni mau ngadain pagelaran, ya udah gitu yang dipanggil biasanya anak-anak tata rias dan kecantikan, ditanyain bisa nggak buat make upin kayak begini, bisa nggak buat make upin kayak begini. Di situ kita dapat uang, tapi tergantung kita juga sih mau apa enggak cari uang. Kalau aku sendiri, aku juga bisnis skincare. Kalian tahu kan Jafra? Nah, jadi kalau misalnya di Jafra itu aku punya banyak banget penghasilan, karena emang Jafra itu sistem MLM-nya tuh bener-bener oke banget, dan kita tuh selalu ada training gratis dari sana. Bisa dapetin ilmu banyak banget dari Jafra, dan juga punya pertemanan yang luas banget. Jadi kalau misalnya butuh model, itu bisa juga salah satunya teman-teman Jafra aku, ya kan luas banget lingkupnya. Terus habis itu juga
cuannya tuh nggak main-main teman-teman. Jadi aku juga kalau misalnya buat uangku pribadi lewat Jafra itu tuh udah bisa biaya sendiri gitu kan, buat makan, buat jajan seperti itu. Terus aku juga kadang-kadang kerja freelance make up gitu. Buat teman-teman siapa tahu nih ya ada yang mau join Jafra, boleh loh lewat aku, nanti aku ajarin gimana caranya sukses, plus nanti aku ajarin deh gimana di dunia tata rias dan kecantikan UNY. Oke, plus dah tuh. Apalagi buat kalian yang udah masuk ya kan, kalau mau cari relasi, cari yang lain-lain itu boleh banget di Jafra ya kan. Terus di Jafra juga skincare-nya tuh oke banget, makeupnya juga. Siapa sih MUA yang nggak tahu krim blush ini dari Jafra? Itu nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau misalnya nih kita pengen, aku pribadi ya, aku pengen cari MUA terkenal, biasanya aku tawarin lah nih Jafra. Awalnya sih dari Jafra, lama-lama punya relasi, iya nggak sih? Gitu ya teman-teman, kalau mau join Jafra boleh banget juga ngomong sama aku. Aku bakalan memberikan edukasi yang terbaik demi tim yang. Terus juga bisa, misalnya kalian jago nih ngeracik-racik ramuan, jamu-jamu segala macam, itu juga bisa buat jamu terus dijualin ke dosen-dosen, ke teman-teman yang di lintas jurusan, itu juga bisa banget. Ya, jadi gimana caranya kamu memanajemen uang-uang kamu? Karena kuliah di tata rias dan kecantikan itu banyak banget edukasi yang langsung kita bisa jadiin bisnis. Seperti itu, semoga bisa kebayang ya gimana budgetnya kuliah tata rias dan kecantikan, apa pengeluarannya, segala macem. Kembali lagi, semua itu tergantung kamu sendiri. Kamu hedon gak beli lipstick? Soalnya biasanya cewek-cewek itu yang udah kenal make up, lipstick itu 3 itu gak cukup. Berapa? 200. Bener, lipstick harus 200 ya kan, kalau bisa itu baru puas ya kan, bahkan belum puas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi baik-baiklah kita kalau udah masuk dunia tata rias dan kecantikan. Jangan berteman sama orang-orang yang toksik, itu jangan sampai itu bakal membuat kita boros. Karena kalau udah di dunia kuliah itu teman-teman, itu nongkrong itu ya, terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton video aku yang satu ini. Jika ada pertanyaan lagi, boleh kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga kasih tahu ke teman-teman kalian yang kepo dengan dunia kecantikan. Oke, see you next time. Mwah.